teman-temanku yang ada pada saat itu. Tapi apa cukup dengan keluar dari seperti itu kemudian bisa itu salah satu hal paling besar yang kalau aku pikir itu satu hal penting yang dimana karena waktu itu benar-benar berhasil ya buat aku dalam arti aku pindah rumah, aku tinggalin semua teman-teman aku ganti nomor telepon, jadi aku nggak ada kontak lagi dengan mereka. Itu satu hal yang cukup ngebantu buat aku. Tapi Mas Ari pada saat katanya kalau orang sudah ketergantungan. Pemirsa, seorang pencandu narkoba sedang dinasehati oleh temannya. Temannya ini bilang, udah deh, mendingan lo berhenti aja pakai narkoba daripada narkoba yang keburu menghentikan hidup lo. Mendengar nasihat temannya, tentu saja si pemakai ini agak kesal. Dia bilang, ngapain lo nyuruh-nyuruh gue begitu? Apa dasarnya lo ngomong gitu sama gue? Si teman ini menjawab, loh gue ini udah banyak baca buku, jadi gue tahu banyak tentang narkoba. Mendengar itu si pemakai menjawab lagi, alah kalau soal baca buku, gue juga udah banyak nih baca buku tentang narkoba, kata si pemakai. Makanya gue cepet-cepet mengakhirinya. Oh bagus, kata temennya tadi. Berarti sekarang lo udah gak pakai narkoba lagi kan? Oh bukan, gue bukan berhenti pakai narkoba, tapi gue berhenti baca buku. Selamat malam pemirsa, apa kabar? Saya kembali lagi ke hadapan Anda. Mudah-mudahan Anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja, karena kami di sini semua juga dalam keadaan baik-baik saja. Malam ini kita akan banyak sekali ngobrol tentang narkoba, jadi jangan kemana-mana. Dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, kita nikmati hembusan angin malam bersama saya, Peggy Melati Sukma. Ini kita akan ngobrol banyak soal narkoba. Katanya orang yang ketergantungan pada narkoba adalah orang-orang yang merasa sulit untuk menghentikan pemakaiannya terhadap narkoba tersebut dan setiap saat selalu ingin mencoba dan mencoba lagi sehingga seolah-olah mereka menjadi budak dari narkoba itu. Saya sendiri tidak banyak tahu soal itu. Jadi rasa-rasanya kita harus menimba banyak pengalaman untuk menjadikan pengalaman ini pelajaran bagi kita masing-masing. Oleh karenanya saya sudah menghadirkan 2 bintang tamu. Yang pertama adalah Novia Ardana. Selamat malam Nov. Dan yang kedua, aduh ini fansnya banyak banget nih, Ari Lasso. Selamat malam Mas Ari. Senang banget ya Mas Ari sekarang main lagi ke Angin Masuk tapi ngobrol ya. Itu kan nyanyi kan? Oh iya. Oke, kita mulai aja obrolannya tentang narkoba. Mungkin ini adalah sesuatu yang sesungguhnya agak tidak enak untuk diungkit kembali, tapi kalau toh bisa memberikan edukasi dan informasi kepada pemirsa, kenapa enggak? Yeah. Mas Ari, sebetulnya dulu itu berapa lama sih Mas Ari terjerumus menjadi pemakai narkoba? Lama ya, saya itu dari 93 gitu udah mulai nyoba-nyoba. Maksudnya sesuatu hal narkoba yang adiktif ya, yang adiktif. Tapi saya merasa mulai terjerat itu dari 94 dan baru bisa bener-bener Stop. quit itu 2001 bulan Mei. 94 ke 2001, lumayan lama ya. Iya. Kalau menurut Mas Ari sendiri, kira-kira apa ya yang dulu membuat Mas Ari tuh jadi terjerumus kepada narkoba? Apa betul kata orang itu pengaruh lingkungan atau sebetulnya ada masalah-masalah pribadi yang nggak bisa Mas Ari atasi? Pengaruh lingkungan itu besar, tapi sekuat apapun pengaruh lingkungan itu kalau emang pada dasarnya kita tidak suka hal-hal seperti itu tuh mungkin nggak kayak orang ya, meskipun 10 orang di sekitarnya ngerokok, kalau dia emang nggak doyan ngerokok gitu ya. Jadi pada dasarnya saya akuin kalau saya itu emang bandel kali ya dari awal, suka mencoba hal-hal yang berbahaya, berbahaya dalam segala bentuknya gitu. Seperti itu. Lalu hal apa atau kejadian apa yang kemudian membuka mata dan hati Mas Ari untuk betul-betul stop gitu? Sebenarnya dari tiap detik begitu saya menyadari saya edik itu pengen berhenti ya kan ya. Pasti kita pengen berhenti, cuman susah. Emang kata pepatah mungkin kan manusia itu perlu ditampar ya, karena ya, itu tamparan itu turning point-nya itu pada saat ibu saya meninggal. Di situ saya benar-benar menyadari bahwa ibaratnya kita mau pergi ke Surabaya aja keluar kota kita mesti ada persiapan kan, nyiapin tiketnya gitu, nyiapin baju di koper kan. Ini apalagi kita pergi ke suatu tempat yang tidak kembali lagi gitu. Itu yang buat saya berpikir bahwa apa yang udah saya buat selama hidup saya untuk membagikan orang lain. Kan selama kita menjadi pecandu kan pasti kita menyakiti hati orang-orang yang kita cintai. Iya. Oke, kalau Novi kira-kira apa yang dulu bikin Novi jadi terjerumus memakai narkoba? Apa betul juga pengaruh lingkungan atau masalah-masalah pribadi diri sendiri? Sebenarnya itu juga tadi sama kayak Ari, nggak nyalain orang juga, cuma awalnya sendiri sih mungkin karena iseng, kebetulan ada teman yang punya,
ditawarin ya mau gitu loh. Sebenarnya sih awalnya dari diri sendiri juga, karena akunya sendiri ngerasa iseng, aku pengen tahu, aku pengen coba gitu loh. Terus pas aku kebentur masalah yang tadinya aku cuma pakai untuk fun aja, yang cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali, begitu aku kebentur satu masalah, aku pikir di situ buat pelarian aku mulai yang setiap hari. Pakai gitu. Iya, setiap hari. Dari tahun yang setiap hari itu aku efektif tuh dari tahun 97. Efektif berlaku dari tahun 97. Aku sih start pertama kali aku coba itu sekitar tahun 94 ya. Sekitar tahun 94. Cuma aku mulai konsumsi tiap hari itu tahun 97 sampai aku berhenti itu tahun 99 akhir. 2 tahunan gitu ya. Ada nggak sih perasaan menyesal gitu? Atau itu hanya dianggap sebagai it's okay untuk pengalaman hidup, atau ada penyesalan yang dalam? Kalau rasa nyesel yang dalam sih pastinya ada ya. Cuma aku pikir kalau mau disesalin juga itu udah lewat. Dan mungkin juga yang Peggy bilang juga memang pengalaman hidup gitu loh. Mungkin kalau nggak dulu aku kebentur, baru sekarang aku kebentur masalah kayak gitu loh. At least sekarang aku ngerasa aku udah bisa quit dari itu semua, dan aku ngerasa insya Allah aku nggak akan kecebur lagi. Secara konkretnya tuh gimana tuh proses bisa berhentinya? Itu kan pasti nggak gampang. Katanya kalau Bisa berhentinya susah banget, iya. itu gimana Susah banget. prosesnya? Dulu tuh aku berhentinya pertama kali sama seperti Ari sendiri, di saat aku masih jadi pemakai yang rutin, aku pengen berhenti karena aku ngerasa capek, aku jarang tidur, aku nggak pernah mau makan kayak gitu. Itu udah ada niatan pengen berhenti, cuma niatnya itu cuma niat doang gitu loh, nggak dijalanin, sampai akhirnya aku ngerasa udah mulai capek, aku mulai badanku sering sakit, terus mulai kehabisan uang juga. Waktu itu aku pikir aku juga nggak mungkin nyolong gitu. Akhirnya waktu itu aku niatin benar-benar, dan waktu itu aku cuma mikir satu-satunya jalan mungkin gue harus ninggalin lingkungan hidup gue yang kayak gitu loh. Gue harus ninggalin, biarpun itu bukan sepenuhnya salah temen, itu mungkin salah dari diri aku sendiri. Cuma aku pikir aku harus ninggalin temen-temenku yang ada pada saat itu. Tapi apa cukup dengan keluar dari seperti itu kemudian bisa Itu salah satu hal paling besar yang kalau aku pikir itu satu hal penting yang dimana, karena waktu itu benar-benar berhasil buat aku dalam arti aku pindah rumah, aku tinggalin semua teman-teman aku ganti nomor telepon, jadi aku nggak ada kontak lagi dengan mereka. Itu satu hal yang cukup ngebantu buat aku. Tapi Mas Ari pada saat katanya kalau orang sudah ketergantungan itu kan ada reaksi secara fisik gitu. Nah, bagaimana mengatasi reaksi secara fisik itu untuk kemudian bisa berhenti? Apa betul? Kalau iya, aku terus terang ke dokter, berobat ke rumah sakit itu 13 kali lebih, ikut detoksifikasi gitu 13 kalian lebih. Emang kalau fisik itu kan kita otomatis punya kekuatan untuk melawan. Itu dalam 5 sampai seminggu atau 5 hari sampai seminggu biasanya masa sakaunya itu hilang. Tapi yang paling berat itu ya adalah yang kadang-kadang juga dipakai alasan, itu adalah sugesti. Iya. Padahal sebenarnya kalau di saat saya udah sembuh total ya, sebenarnya kita gampang membalikan segala macam pikiran tentang sugesti. Seperti misalkan gini, kita tahu kita punya sakit kolesterol gitu, nggak boleh makan sate kambing. Tapi di saat kita SMA kita tahu sate kambing di pojok itu enak. Tapi kalau kita makan itu pasti kan sakit. Sebenarnya dibalik seperti itu aja polanya, karena selama sekian tahun emang pemakai itu polanya udah kebalik dari orang normal. Sebenarnya kalau kita mau membalik seperti itu bisa aja gitu. Obat-obatan seperti itu kan katanya juga banyak katanya ya dari tadi ya. Oke, obat-obatan seperti itu tentunya meninggalkan bekas baik secara fisik dan mental. Bekas seperti apa? Ya tuh saya bersyukur banyak sih memang teman-teman saya yang setelah sembuh itu tidak bisa balik 100% pulih, baik fisiknya maupun psikisnya gitu. Jadi lebih bego, ya kasarannya gitu ya, jadi lambat berpikir, atau dia menjadi kurus terus kemudian sakit fisik seperti lever segala macam. Saya tuh bersyukurnya enggak sama sekali. Berarti memang itu coba pengaruh nggak sih? Ya supaya pengaruh kan nanya sama saya. Coba ntar saya ingat-ingat dulu bagaimana saya dulu ya. Kalau Novi sendiri gimana? Novi sebagai perempuan kan harus hamil, melahirkan, menyusui. Itu sisa-sisa yang tertinggalnya seperti apa? Kayaknya ada ya. Ada. Jadi ya waktu itu ngobrol-ngobrol sama dokter, karena kebetulan aku sendiri setelah aku melahirkan, masa menyusui aku tuh cuma sebentar, cuma 1 bulan. Setelah itu tuh air susu sendiri udah kering gitu loh, dan waktu aku mau melahirkan itu aku juga harus melahirkan sesar, karena sebelum waktunya itu di dalam perut sendiri air ketuban aku nggak banyak, cuma sedikit tuh. Katanya pengaruh. Wah, waktu itu dokternya mungkin nggak enak ngomong sama aku, dia cuma bilang ya ini mungkin karena ya kamu dulu ngerokok dan riwayat asap-asap gitu kayak gitu loh ngomongnya. Ya.
Tapi Novi sendiri merasa bahwa itu mungkin ada Iya, memang salah dari aku sendiri. salah. Iya. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Kayaknya obrolannya makin seru dan pemirsa juga pasti masih ingin menggali banyak baik dari Ari Lasso maupun Novia Ardana.